saya hormati, perkenalkan nama saya Wisi Astuti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar uji kinerja pada SMA Swasta Muhammadiyah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar di kelas 11 IPS dengan materi APBN dengan menerapkan model problem based learning. Mohon Bapak Ibu dosen penguji agar memberikan masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yama, Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bisa mengamalkannya kepada orang lain. Ibu persilakan kepada Linda untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Saya Surya kenapa? Oh, tanpa keterangan ya. Oke, Surya. Dan Indah Sari. Gimana kabarnya? Oke, baik ya, semua sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat hari ini ya. Jadi penting yang namanya semangat, apalagi dalam belajar. Karena dengan kita semangat, nah itu kita akan menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Sebelum kita masuk materi hari ini, nah kita minggu lalu membahas tentang apa? Kebijakan fiskal. Ada yang mesti ingat apa sih itu kebijakan fiskal? Masih, Bu. Oke, silakan Minda. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan memengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Oke, sudah betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Minda. Oke, jadi materi yang kita bahas hari ini masih ada kaitannya ya dengan kebijakan fiskal. Nah, hari ini judul materi yang akan kita bahas adalah APBN. Nah, sebelum masuk di materi, Ibu mau lihat dulu nih semangatnya di kelas 11 IPS. Silakan berdiri dulu semua. Oke, jadi sebelum kita masuk di materi, kita lakukan dulu sedikit supaya kalian ini tambah semangat lagi. Nah, jadi kita akan melakukan yang namanya tepuk semangat. Oke, bisa dimulai ya? Oke, tepuk semangat. Saya bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Masih semangat semuanya. Oke, sekarang kita ke materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini di depan ada tulisan yang besar sekali APBN. Ada yang pernah dengar istilah APBN? Tidak, Bu. Belum pernah ya? Oke. Ada yang pernah? Oke, Jason, silakan Jason. APBN kepanjangan adalah pendapatan dan belanja negara. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Jason. Jadi APBN itu kepanjangannya anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Oke, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, kemudian menjadikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yang pertama itu mengenai pengertian APBN, yang kedua fungsi dan tujuan APBN, dan ketiga mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara.
Oke, kemudian kita lanjut tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi melalui model problem based learning, siswa dapat menganalisis pengertian, fungsi, tujuan APBN dan sumber-sumber penerimaan negara, serta kalian mampu menyajikan hasil analisis dari APBN dari berbagai sumber belajar yang relevan dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama. Oke, silahkan diperhatikan di atas. Nah, di sini ada video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi silahkan ya diperhatikan. Nah, sebentar Ibu akan tanya kembali informasi apa yang kalian peroleh dari video di atas. Saudara, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2021 dari yang sebelumnya 4,7%, defisit anggaran kini diperlebar menjadi 5,2% dari PDB. Angka defisit ini lebih kecil dari target defisit 2020 sebesar 6,34%. Pelebaran defisit dilakukan untuk menopang pemulihan ekonomi nasional karena ketidakpastian global diprediksi masih harus diwaspadai pada tahun 2021 mendatang. Melalui pelebaran defisit, pemerintah menghitung cadangan belanja bisa naik 179 triliun rupiah, dan ini akan dianggarkan utamanya untuk pemulihan di sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk tahun besok kita akan melakukan sidang atau rapat terbatas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini, sehingga dia betul-betul produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik. Oleh karena itu Bapak Menteri Bappenas nanti akan menyampaikan dan dinyatakan bahwa belanja itu betul-betul bisa meningkatkan produktivitas dan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat ekonomi yang paling tinggi. Oke, baik. Nah, jadi itu ya pemaparan dari video tersebut. Nah, dari video tersebut informasi apa yang kalian peroleh? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan Mohda. Memperlebar anggaran pendapatan belanja negara untuk menopang perekonomian Indonesia di mana kondisi ekonomi tidak stabil. Oke, jadi itu ya. Jadi berita yang pertama kita dengar ini tentang mengenai pelebaran defisit anggaran untuk menopang perekonomian Indonesia. Ya, Indonesia. Kemudian ada lagi? Oke, silakan Faldin. Baiklah, dari video di atas kita bisa lihat defisit anggaran RAPBN 2021 diperlebar jadi 5,2%. Oke, jadi itu ya informasi yang diperoleh Faldin dari video yang Ibu tayangkan tadi ya. Tepuk tangan dulu untuk Faldin. Oke, untuk mengetahui apa sih itu APBN, nah silakan perhatikan di atas. Jadi tadi sudah ada gambarannya ya secara umum mengenai masalah tentang APBN. Nah, sekarang kita ke pengertian APBN. Nah, jadi ini ada pengertian APBN berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi APBN ini nanti pada akhirnya juga untuk rakyat. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi ini dalam penentuan APBN, nah ini perlu jangan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari kedua pengertian tersebut, nah disimpulkan bahwa APBN itu adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam tahun. Jadi sampai di sini sudah paham ya tentang apa sih itu APBN. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini tentang APBN, nah Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kalian bentuk kelompok dulu. Ibu akan tuliskan dulu nama-nama kelompoknya ya. Tunggu dulu, Ibu tuliskan nama-nama kelompoknya.
Kemudian kelompok 2 ada Andi Irman, Valdin, Marshanda, Nurul Hikmah. Siapa lagi yang belum ada namanya? Armida. Siapa lagi? Budia, Bu. Oke, Budia. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke. Yang membelakang ya. Oke, jadi ibu lanjut ya. Jadi untuk memperdalam lagi tentang APBN, ibu akan bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini kalian akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan APBN. Dan nanti kalian akan berdiskusi solusi apa yang harus dilakukan dari masalah tersebut. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, dipersilahkan ya untuk berdiskusi. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya. kelompok 1. Oke, jadi kelompok 2 sampai kelompok 1 silakan dibaca-baca kembali ya hasil diskusinya. Oke, bagaimana kelompok 1? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, nah Ibu mau masih lihat ini masih semangat Masih, betul? Bu. Oke, Ibu masih silakan berdiri semua. Kita mau lihat ini masih semangat semua betul. Oke, sudah berdiri semua? Sudah, Bu. Sudah siap tepuk semangat? Sudah. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Jadi semangat ya. Oke, jadi ini karena diskusinya sudah selesai. Nah, bisa dimulai ya presentasinya. Oke, siapa dulu yang mau presentasi? Oke, untuk presentasi silakan switch dulu 2 kelompok. Siapa mau perwakilan? Oke, perwakilan 1 orang yang dekat-dekat. Menang. Oke, jadi siapa yang menang? Oke, kita ulang 1 kali lagi. Satu lagi. Oke, 1 kali lagi. Yang biasa. Siapa yang menang? Oke, jadi yang menang kelompok 1. Berarti yang mulai presentasi adalah kelompok 2. Oke, Ibu yakin ya kelompok 2 bertanggung jawab. Jadi silakan kalian persiapkan presentasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempersilahkan kepada Mas Anda untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi APBN. Kepada Mas Anda kami persilahkan.
permasalahan di atas, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan APBN di Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan semata, COVID-19 juga memiliki dampak yang sangat besar dalam sektor pemerintahan lainnya, tak terkecuali pada sektor ekonomi nasional, yaitu pendapatan pada APBN. Pertanyaan yang kedua, buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan APBN. Untuk kelompok 1 berkaitan dengan pengertian dan fungsi APBN, dan untuk kelompok 2 berkaitan dengan tujuan APBN dan sumber penerimaan negara APBN. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, tuliskan tujuan penyusunan APBN. Yang kedua, sebutkan 3 sumber-sumber penerimaan negara. Pertanyaan yang ketiga, diskusikan dengan kelompok kalian solusi apa yang dapat menjawab pertanyaan yang telah Anda berikan pada soal sebelumnya. Tuliskan tujuan penyusunan APBN. Yang pertama, untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua, sebagai data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang ketiga, sebagai pembentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak dan retribusi. Kedua, eksploitasi sumber daya alam, serta pungutan-pungutan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi yang telah dibacakan oleh teman kita Rosyanda. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. 1. Mengapa pajak termasuk sumber-sumber penerimaan negara? 2. Apa itu anggaran? Oke, cukup jelas ya pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, mengapa pajak ini termasuk penerimaan negara? Dan apa sih itu anggaran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami persilakan kepada Nurul Hikmah untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa pajak termasuk sumber penerimaan negara. Yaitu pembayaran pajak membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat, objek dan subjek
mengenai pajak. Kenapa pajak di sini masuk sebagai penerimaan negara dan apa itu anggaran. Jadi di sini kelompok 1 sudah tahu ya kenapa pajak itu masuk penerimaan negara, karena pajak ini memberi sumbangan yang sangat besar terhadap negara. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, nah yang sudah wajib pajak harus membayar pajak. Nah, karena itu wajib ada dalam undang-undang. Jika tidak membayar, maka akan mendapat sanksi. Oke, kita lanjut ke kelompok 1. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya mempersilakan kepada Wahda untuk membacakan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan artikel di atas, tuliskan permasalahan apa yang terjadi yang terkait dengan APBN. Tentang COVID-19 terhadap pendapatan APBN Indonesia, yaitu kebijakan stay at home dan work from penerapan program kesehatan atau prokes yang sangat ketat hingga kebijakan jaga jarak. Lanjut. Jaga jarak guna memutuskan rantai penyebaran virus ini pada sektor semata, yaitu pendapatan pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan APBN untuk kelompok 1. Oke, langsung di masalah yang kamu temui yang dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan rencana penggunaan keuangan tahunan pemerintahan, baik pemasukan atau pengeluaran pembelanjaan. 2. Apa fungsi dari APBN? Sesuai dengan fungsi APBN, yaitu fungsi pengawasan di mana dapat menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan tentang fungsi stabilitas APBN. 2. Sebutkan tujuan APBN. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya mempersilakan kepada Suci untuk menjawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu 1. Jelaskan tentang fungsi stabilitas APBN. APBN adalah berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemeliharaan dan juga mengupayakan dari adanya sebuah keseimbangan fundamental perekonomian yang ada. 2. Tujuan APBN.
APBN untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Itulah jawaban dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada penanya. Jawaban kami terima. Oke, sudah selesai ya diskusi dari kelompok 1. Nah, di mana pertanyaannya yang pertama itu fungsi dari stabilisasi dan kedua yaitu tujuan dari APBN. Nah, jadi kalau kalian mendengar istilah fungsi stabilisasi berarti di sini fungsinya untuk menstabilkan atau menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Nah, kemudian tujuan APBN. Nah, jadi kan ini berdasarkan pendapatan dan belanja negara. Nah, dengan adanya APBN, tujuannya itu adalah untuk Mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. ya mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Oke, fokus dulu untuk kelompok 1. Oke, Bu Rasa untuk hari ini presentasinya sekian ya. Kemudian silakan dulu diperhatikan ke atas. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama di sini ada fungsi stabilisasi. Kemudian apa lagi ada tadi? Fungsi pengawasan. Nah, di sini ada 6 ya. Jadi bukan hanya 2 fungsi dari APBN, tapi ada 6. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari gambarnya ada gambar kunci. Kemudian di sini ada perencanaan. Kalau perencanaan berarti di sini berkaitan dengan bagaimana pemerintah merencanakan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau pengawasan, jadi setelah semuanya di sini sudah ada pendapatannya, kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah, di sini harus ada yang namanya fungsi pengawasan. Apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan? Kemudian fungsi alokasi. Nah, kalian pasti di sini pernah dengar ya fungsi alokasi. Jadi kalau fungsi alokasi ini apakah pengeluaran tersebut, pendapatan tersebut sesuai dengan yang ditujukan, alokasinya kemana saja. Nah, kemudian distribusi. Kalau kita lihat gambarnya di sini di fungsi distribusi, apa kira-kira kalau distribusi? Barang. Ada gambar apa ini? Kapal. Ada gambar kapal. Nah, dia mengangkut apa kalau kapal? Barang. Berarti di sini kegiatannya adalah menyalurkan barang. Nah, sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, terakhir fungsi stabilisasi. Jadi setelah semuanya ini dilaksanakan, terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu dengan menyeimbangkan perekonomian ya suatu negara. Oke, sampai sini sudah paham ya tentang apa itu fungsi dari APBN. Gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Nah, dari yang tadi, kalian silakan dibaca-baca. Jadi kalau organisasi dasar negara dalam pelaksanaan pendapatan. Kemudian yang kedua fungsi perencanaan, merencanakan kegiatan. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Keempat fungsi alokasi. Dan kelima itu adalah fungsi distribusi. Jadi penting yang namanya fungsi distribusi karena bukan hanya yang bagian kota saja yang dapat bagian. Nah, jadi di sini yang penting juga untuk daerah-daerah supaya tidak terjadi yang namanya ketimpangan. Dan terakhir fungsi stabilisasi. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, jadi itu solusi yang diambil oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Nah, tujuannya untuk apa sih APBN ini? Mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat Terwujudkan. Nah, jadi di sini intinya dari APBN ini adalah kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, sumber-sumber penerimaan negara.
Jadi ada yang namanya penerimaan negara dari pajak, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Nah, jadi kalau ini negara dari pajak berarti semua penerimaan suatu negara itu asalnya dari pajak. Nah, jadi terutama di negara kita di Indonesia, pajak ini memiliki kontribusi 80%. Nah, jadi semua pendapatan di negara kita itu 80%-nya itu dari pajak. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau bukan pajak berarti ini yang berasal dari sumber daya alam. Nah, kalau dari sumber daya alam apa contohnya? Minyak bumi. Ya, minyak bumi apa lagi? Gas. Oke, jadi itu ya yang bukan pajak. Kemudian terakhir hibah. Nah, hibah ini pasti kalian sering dengar ya hibah. Nah, kalau hibah di sini sama artinya dengan pemberian secara ya sukarela tanpa ada balas jasa. Oke, kemudian terakhir. Nah, dari diskusi kalian tadi, nah di sini juga kita bisa menyimpulkan. Oke, silakan dibaca di atas, siapa yang bisa baca? Saya. Oke, Marsyanda. Oke, silakan Marsyanda. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Oke, jadi kesimpulan hari ini tentang diskusi kita adalah mengenai berkaitan dengan APBN, disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya masyarakat mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat. Oke, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan materi APBN. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan tes evaluasi. Nah, Ibu mau lihat di sini pasti dari materi kita hari ini kalian sudah paham ya apa yang kita bahas hari ini. Ya, Ibu, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi dan sumber-sumber penerimaan APBN. Jadi sekarang kita akan melakukan evaluasi dari materi yang pertama kita bahas tadi. Jadi sudah ada semua HP-nya di atas meja? Sudah, Bu. Oke, sudah dilihat semua linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi linknya silakan kalian klik. Nah, kita akan bermain game Provos. Nah, sama dengan game teka-teki silang. Nah, jadi di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian kalian jawab di dalam kotak TTS-nya. Jika kalian selesai mengerjakan, nah kalian di situ submit tombol biru. Setelah itu, nah akan muncul nilai kalian dan kalian juga nanti di situ tulis namanya sehingga nanti akan keluar sertifikat atas nama kalian dan ada nilainya. Screenshot ya jika sudah selesai. Nah, kalian sudah lihat nilainya semua? Sudah, Bu. Bagaimana nilainya? 100. Alhamdulillah kalau 100 berarti semuanya di sini paham ya pembahasan kita dari awal. Baik itu dari pengertian,
fungsi, tujuan, dan sumber-sumber penerimaan negara. Oke, untuk hari ini jika sudah selesai semua mengerjakan, silahkan disimpan HP-nya. Oke, sudah dulu ya. Oke, nah jadi untuk hari ini pembelajaran APBN Ibu cukupkan. Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang APBN. Kemudian nanti materi akan kita bahas ke depannya itu adalah APBD. Nah, jadi hari ini tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Minggu depan kita bahasnya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke, cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita keluar dari ruang ini, Ibu persilakan kepada Winda untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, silahkan dikumpul ya LKPD-nya dan oke, jangan lupa hasil evaluasi kalian kirim di kepada kelas, silakan disiapkan. Stay Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Pindah, tunggu dulu.